biasanya perutmu itu bagaimana? Berbunyi atau diam saja atau ada suaranya? Suaranya ada suaranya. Suaranya bagaimana? Terus saya tanya, mengapa kita itu harus sarapan? Biar tidak sakit. Ada lagi, mengapa kita itu harus sarapan? Untuk mendapatkan energi. Ada lagi? Kenapa kita harus sarapan lagi? Kok harus makan? Mengapa? Biar tidak lapar. Ya, biar dapat energi. Ada lagi? Tadi kamu kan katanya sakit perutmu. Benda bagaimana? Biar bagaimana? Hah? Bagaimana tadi ya? Biar tidak sakit perutnya. Jadi anak-anak, mengapa kita harus makan? Makan itu untuk mendapatkan energi. Jadi perut kita nanti biar tidak sakit. Ada yang dicerna. Kalau kamu misalkan ya jam 7 sarapan, merasa lapar itu jam berapa? Jam 10. Karena apa? Di perut kita itu makanan yang disimpan di lambung kita itu selama 3-4 jam. Kalau 3-4 jam kita belum makan, akan merasa lapar. Nah, dari ini nanti kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Nanti Bu Rita akan menyalakan video, tapi sebelumnya di sini anak ada peraga yang Bu Rita bawa di depan kelas. Kamu tahu ini apa? Apa ini kan bisa kita bawa, ini namanya torso. Apa? Torso ini alat peraga yang menyerupai alat peraga yang menyerupai tubuh manusia. Di sini ada torso tentang alat pencernaan pada manusia. Bagaimana makanan itu diproses dalam tubuh kita, bagaimana kita itu nanti jadi tidak lapar, kenapa kita harus makan, apa yang terjadi ini di dalam tubuh kita itu makanan diapakan saja. Nanti kita akan belajar tentang alat atau sistem pencernaan pada manusia. Diperhatikan, anak kita makan itu yang pertama itu makanan masuk ke mana? Mulut. Ya, mulut ya. Mulutmu. Nah, di dalam mulut itu makanan diapakan saja? Dicerna, diolah. Dengan bantuan siapa? Siapa yang membantu pencernaan? Gigi, terus lidah, terus mulut. Ya. Makanan di dalam mulut kita itu dibantu atau dicerna dibantu oleh gigi, lidah, dan air liur. Gigi fungsinya untuk apa? Untuk apa? Mengunyah. Terus selain itu tadi lidah untuk disconnected. untuk apa anak lidah? Mengatur letak makanan. Kemudian ada air liur. Air liur itu fungsinya untuk apa? Nah, air liur ini fungsinya untuk mengubah karbohidrat atau makanan yang kamu makan itu semakin dikunyah lama di dalam mulut itu semakin manis. Mengubah karbohidrat menjadi zat gula, karena di dalam air liur itu terdapat suatu enzim yang dinamakan enzim pertialin atau amilase yang mengubah karbohidrat menjadi zat gula yang membuat makanan semakin kita makan semakin manis. Terus kalau makanan yang kamu punya itu paling baik itu berapa kali? 32 kali. Jadi kalau semakin kita lama semakin mengunyah, semakin lama nanti organ di dalam tubuh atau lambung itu tidak berat bekerja. Jadi enggak makan langsung ditelan itu tidak. Jadi dikunyah dulu. Oke? Nah, dari mulut
diminta kan berdiri ya, ini sebelah kiri, di sini lambungmu. Kalau yang kanan apa nak? Nanti, oke. Rongga perut sebelah kiri. Di dalam lambung tadi makanan dicerna. Selain dengung di lambung itu ada suatu pencernaan dibantu oleh getah lambung atau pergeseran dinding lambung. Ada dua pencernaan secara kimia itu dibantu oleh getah lambung, secara mekanis dia dibantu oleh apa? Pergeseran dinding lambung. Nah, di dalam lambung itu makanan disimpan, tidak langsung menuju ke organ lain dan disimpan selama berapa tadi? Sampai 4 jam. Kemudian dicerna. Jadi dengan bantuan getah lambung dan digesekkan dinding lambung. Dari lambung makanan masuk ke mana? Usus halus. Di dalam usus halus terjadi peristiwa apa anak? Penyerapan sari-sari makanan. Ya, penyerapan sari makanan. Jadi di usus halus itu makanan diserap. Ya, diserap sari-sari makanan, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sisanya masuk ke mana? Usus besar. Usus besar. Nah, di dalam usus besar itu terjadi peristiwa apa? Pembusukan makanan dibantu oleh bakteri Escherichia coli yang menyebabkan apa ini? Sisa makanan tersebut busuk. Kalau tidak busuk ya tidak bisa dikeluarkan. Jadi di usus besar ini terjadi pembusukan makanan. Nah, kalau sudah apa ini busuk, sebelum dikeluarkan ke anus disimpan sementara di mana? Di rektum. Ini rektum, tempatnya rektum. Kemudian dikeluarkan melalui anus. Itu kalau kita jelaskan mengenai dengan usus. Nah, sekarang kita menyimak video pembelajaran bersama-sama. Connecting. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya gitu? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptol. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihi. Ah, kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa.
Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Belanja 100% ori di Shopee Mall. Shopee 10 Grace Festival. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bob. Belajar asik, kamu bisa sayang. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Gini, Bob, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bob? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Bentar ya, coba kita ulangi tadi. Proses pencernaan ada yang ditanyakan. Kita ulangi lagi ya. Oke. Proses jalannya masuk makanan atau proses pencernaan pada manusia sebelum kita ke penyakit pencernaan. Oke, pertama makanan masuk kemana, anak? Mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara kimia dan secara apa? Mekanis. Secara kimia dibantu oleh apa? Nanti enzim atau apa? Enzim tertialin atau amilase yang dihasilkan oleh apa? Air liur atau kelenjar ludah yang menyebabkan makanan semakin lama kamu punya di mulut, terutama itu yang karbohidrat ya, semakin manis ya. Semakin lama dikunyah semakin manis. Kemudian yang mekanis dibantu oleh apa? Tadi gigi dan lidah ya. Jadi makanan itu di dalam mulut kita dicerna, dibantu oleh
detak lambung yang mekanis pergesekan dinding lambung. Dari lambung makanan masuk ke usus halus. Di dalam usus halus terjadi peristiwa penyerapan sari makanan. Tetapi kalau di video usus halus itu ada berapa jumlahnya? 3. Usus apa anak yang biasa disebut 12 dari usus penyerapan dan usus kosongan. Di sini sari-sari makanan diserap, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, sisanya masuk ke mana? Usus besar. Terjadi peristiwa pembusukan makanan dibantu oleh Escherichia coli. Ketika makanan sudah busuk, fesesnya sudah busuk, indahnya sudah busuk, sebelum dikeluarkan disimpan sementara di mana? Itu. Nah, setelah itu dikeluarkan melalui dari yang disampaikan Bu Guru. Ada pertanyaan? Ya, oke, kalau itu Guru Kayu ingin menunjuk salah satu anak untuk menjelaskan proses perjalanan pencernaan pada manusia. Juga angkat tangan. Angkat tangan. Yang mau menyampaikan apa yang disampaikan kita, silakan. Angkat tangan. Nanti ada di sini lagi. Angkat tangan. Oke, biasa. Biasa. Saya akan menjelaskan proses pencernaan pada manusia. Pertama-tama makanan masuk ke mulut, dicerna dan dibantu oleh gigi, lidah dan air liur. Lalu makanan masuk ke kerongkongan dan terjadi gerakan mendorong makanan yang disebut gerakan peristaltik. Lalu makanan masuk ke lambung. Di lambung makanan diaduk-aduk. Lalu makanan masuk ke usus halus. Di usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Dan sisa-sisa makanan masuk ke usus besar. Di usus besar terjadi pembusukan oleh bakteri Escherichia coli. Lalu feses yang sudah busuk masuk ke rektum dan dikeluarkan lewat anus. Ya, nah, boleh tepuk tangan untuk Agatha. Untuk satu teman Agatha, satu perempuan saja. Kirana. Iya.
mencerna bahan makan. Baik, A. Ya, yang menikmati dengan mana yang mencerna. Oke. Yang nomor 2. Berikut yang bukan merupakan bagian sistem pencernaan pada manusia. Nah, bukan buah. B. Yang ketiga, organ pencernaan pada gambar tersebut adalah yang keempat, organ pencernaan manusia yang menyerap sari-sari makanan. Nomor 5, urutan organ pencernaan makanan manusia dari yang luar ke dalam yang benar adalah mulut, kerongkongan masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, usus halus, usus besar, buatlah skema menu pencernaan manusia ini jawabannya seperti apa? Yang nomor 5 yang B atau dijelaskan juga boleh ya. Kasih dari makanan masuk ke mulut, kemudian ke kerongkongan, masuk ke lambung, ke usus halus, usus besar, rektum dan anus. Boleh atau dijelaskan prosesnya seperti yang dijelaskan oleh Ibu. Karena terima kasih untuk hari ini materi yang kita sampaikan adalah sistem pencernaan makanan sekian saja. Untuk minggu selanjutnya kita akan belajar tentang penyakit makanan dan penyakit yang menyerang alat pencernaan makanan dan cara menjaga kesehatan organ tubuh atau alat pencernaan pada manusia. Terima kasih. Saya akhiri sekian.